aturan-aturan lainnya, bagaimanakah bisa memandangnya. Mudah-mudahan pada kesempatan berbahagia ini kita bisa membahas terkait dengan tema yang berhubungan dengan fikih kurban. Pertama, Bapak Ibu perlu tahu bahwa kurban itu berasal dari kata qariba yaqrabu kurban. Ya, artinya apa? Dekat. Kita kalau berkurban maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan oleh agama yang mulia ini. Semakin kita setiap tahun kita berkurban, maka diharapkan semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dahulu para nabi dan rasul, terutama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, kan awal mulanya syariat kurban di sini. Ya, Nabi Ibrahim dia Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail karena ketundukan, kepatuhan, ketakwaan Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang akan disembelih itu adalah anaknya Ismail, tapi dia laksanakan dalam rangka apa? Kurban. Artinya betul-betul dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang syariat kurban masih berlanjut, dan alhamdulillah sekarang kita tak lagi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak, tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan ternak, yaitu sapi ataupun kambing ataupun di Arab itu adalah unta. Nah, juga disebut juga nama lain daripada kurban, udhiyah. Udhiyah. Kenapa disebut udhiyah? Karena pelaksanaan sembelihan kurban ini di waktu duha, udhiyah. Rata-rata sehabis salat Idul Adha, ya kira-kira jam 8 pagi, jam 9 pagi itu disembelihlah hewan kurban. Nah, karena pelaksanaannya itu di waktu duha, maka nama lain daripada kurban ini adalah udhiyah. Ya, disembelih di waktu duha. Jadi tidak sembarang hewan. Bahimatul an'am adalah hewan-hewan ternak yang disebutkan oleh para ulama-ulama fikih dalam pembahasan fikih, yaitu adalah sapi ataupun unta ataupun kambing yang memang disembelih dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pelaksanaannya dari tanggal 10 Zulhijjah, yaitu pada hari raya kurban, sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi Bapak Ibu yang masih ada kesempatan yang pengen menyembelih hewan kurban, sebetulnya ada 4 hari waktunya. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Tapi memang betul, di antara 4 hari ini yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu hari yang pertama, tanggal 10 Zulhijjah. Maka kalau kita tengok orang memotong hewan kurban itu rata-rata tanggal 10. Tanggal 10 Zulhijjah. Kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada uzur ya berupa hujan, ya, atau juga kadang-kadang kalau tepat hari Jumat, kadang-kadang sebagian tempat dia tidak menyembelih, Pak, karena dia coba ini kan tarikkan untuk besok Sabtu. Nah ini kan juga kalau nggak salah tanggal apa ya, tanggal 10 itu hari Jumat ya. Nah, nanti Bapak tengok nanti di Batam ini ada sebagian tempat dia tidak nyembelih hari tanggal 10 itu. Kenapa? Hari Jumat Pak Ustaz, kepotong nanti dengan hari Jumat. Tapi sebagian yang lain dia tak peduli. Tak ada masalah. Kenapa? Karena dia laksanakan tanggal 10 Zulhijjah itu pahalanya jauh lebih besar, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh tanggal 11 tidak ada masalah. Ya, boleh tanggal 12 ada masalah, boleh tanggal 13 sampai sebelum datang waktu sholat maghrib. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau hitungan hari bulan Hijriah itu bergantinya maghrib, berbeda dengan hari Masehi, itu bergantinya jam 12 malam. Jam 12 berarti berganti hari besok. Tapi kalau Hijriah tidak, dia maghrib. Maghrib itu pertukaran hari.
kalau tadinya sebelum maghrib tanggal 13 Zulhijjah, maka ketika maghrib itu sudah berubah tanggal Hijriah, tanggal 14 Hijriah. Makanya pemotongan hewan kurban itu sampai sebelum maghrib tanggal 13 Zulhijjah insyaallah masih dibolehkan. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dasar hukumnya. Ya, dasar hukum dari pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah ijma' ulama. Para ulama mengatakan dasar hukumnya yang pertama surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, maka sembahlah Tuhanmu, ya, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi, kata para ulama, ini dasarnya, man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Ini sekaligus mempertegas dan membantah kalau ada yang mengatakan kami dah kurban Pak Ustaz sekali seumur hidup. Tak cukup Pak. Ya, karena apa? Setiap datang waktu berkurban, setiap datang Idul Adha, dia punya kemampuan, dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap waktu itu dia mesti berkurban. Dasarnya adalah man kana lahu sa'atun, siapa yang Allah berikan kelapangan berupa rezeki, walam yudahi, setiap masuk waktu kurban Allah beri kelapangan rezeki, sementara dia tidak mau berkurban. Sepeda dibeli dia Pak, ya, ini dibeli dia, itu dibeli dia. Pas giliran suruh kurban tak mau. Aku dah kurban kemarin. Jangan, ya. Setiap tahun kita ada kelapangan rezeki, sanggup kita beli sepeda, beli, tapi kurban juga. Sanggup kita ganti itu, ya ganti, tapi kurban juga. Begitulah kira-kira pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak mau dia berkurban, walam yudahi fala yaqrabanna musallana, jangan mereka dekati masjid-masjid dan musalla kami. Begitu marah dan murkanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mendapati orang di masanya Allah beri kelapangan rezeki sementara tidak mau berkurban. Ini sanggup dibeli tapi kurban dia menggeleng kepala. Ini sanggup dibeli, kurban menggeleng kepala. Rasulullah marah dan murka kepada orang seperti ini, seperti yang disebutkan dalam hadis. Kemudian hukum berkurban. Kalau begitu Pak Ustaz, berarti hukum kurban itu wajib. Sampai Rasulullah marah yang tidak mau berkurban. Di sini kita tengok bagaimana pendapat-pendapat para ulama. Ketika para ulama menganalisa, membaca, memahami hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumhur ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mereka berpendapat memang tidak wajib, tetapi hukumnya sunnah muakkad. Sunnah dianjurkan, muakkad sangat-sangat dianjurkan, hampir mendekati kepada wajib. Begitulah kira-kira kalau kita mengartikan. Artinya sangat ditekankan. Yang punya kemampuan, yang bisa beli ini, bisa beli itu, maka dia juga harus bisa berkurban. Sekali lagi saya katakan, berkurban tidak sama seperti haji, Pak. Kalau haji sekali seumur hidup. Tapi kurban, bila datang masa kurban, dia punya kemampuan, maka dia berkurban. Ditekankan, dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan berdasarkan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, sunnah muakkad dia berkurban. Ya, jadi sebetulnya kita ini bisa aja Pak, ronda sekali-sekali Pak ke rumah-rumah ajak orang kurban. Pak kan sanggup kurban lah Pak, sanggup Bapak kurban lah Pak, ayo Pak. Pak kemarin baru beli sepeda Pak. Sebetulnya bisa kita,
Ya, kenapa? Karena ini hanya mengingatkan saja. Ya, jangan sampai lupa, jangan sampai tak ingat. Ternyata Rasulullah sudah mengingatkan. Kemudian yang hanya mengatakan wajib, itu adalah mazhab Hanafi. Itu wajib. Sebagaimana wajibnya salat, sebagaimana wajibnya zakat, sebagaimana wajibnya puasa, maka orang yang punya kemampuan, punya kelapangan rezeki, dia juga wajib kurban. Artinya apa? Bila mana dia tidak berkurban, berdosa. Ini mazhab siapa? Mazhab Hanafi. Ya, mazhab Abu Hanifah. Wajib bagi mereka yang mampu berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita ambil yang tidak wajib, tapi ingat, sunnah muakkad, sangat ditekankan, dianjurkan untuk berkurban. Kenapa Bapak Ibu? Karena luar biasa spirit yang kita dapatkan dari berkurban ini. Ada satu semangat yang bila mana kita melaksanakan ibadah kurban, ada satu semangat yang Allah berikan kepada kita, yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak berkurban. Yang pertama semangatnya ataupun spiritnya adalah ketundukan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dengan kita berkurban, ya, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, dia perintahkan oleh Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Tanpa dia banyak bertanya lagi, langsung dia lakukan itu. Spirit ketundukan, ketakwaan. Ya, datang iblis mengganggu dia, ya, dia lempar pakai batu. Disitulah disebut dengan Jumratul Aqabah, dilempar pakai batu. Datang lagi, diganggu oleh iblis, dilempar lagi dengan pakai batu. Itu disebut dengan Jumratul Wusta. Diganggu lagi oleh iblis, lempar lagi. Begitulah kira-kira iblis tak rela Ibrahim tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek, tidak ada yang bisa mengganggu ketundukan dan ketakwaan Nabi Ibrahim bila mana Allah menyuruh dia untuk membeli anaknya yang bernama Ismail. Itu juga yang ingin kita ambil, spirit tundukan, spirit kepatuhan dan spirit ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah kurban. Yang kedua, sudah jelas spiritnya adalah kemurnian tauhid dan menolak kesyirikan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita sudah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu maknanya kita telah memurnikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, spirit mengagungkan syiar Allah. Betapa bangganya kita, betapa senangnya kita apabila syiar-syiar agama Allah ini dilaksanakan oleh manusia-manusia, khususnya umat Islam yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu kalau tengok di masjid-masjid orang menyembelih hewan kurban, apa perasaannya? Senang atau tidak? Senang. Pergi ke masjid sana, orang menyembelih berapa ekor kambing? Ada 10, berapa sapi? Ada 5. Alhamdulillah. Begitu umat Islam senang ketika mendengar di masjid ini, di musalla ini, apalagi mohon maaf sekarang lebih banyak lagi Pak syiar-syiar, tidak hanya di masjid, bahkan di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, ya. Bahkan sekarang di organisasi kepemudaankah, paguyuban, kesukuankah, orang juga berkurban. Betapa bangga dan senangnya kita, karena apa? Bersama-sama mengagungkan syiar Allah. Senang kita Pak. Mungkin yang agak berkurang sekarang mungkin lagi pandemi ini Pak. Kalau dulu sekolah-sekolah, anak-anak SD pun TK pun kurban juga. Saking senangnya mereka mengagungkan syiar Allah, bahkan patungan mereka. Cuman nih Ustaz, kami tak sanggup 1 ekor sapi 7 orang. Ini gimana? Kami patungan aja Ustaz. Tak apa-apa, buat aja. Ya, kalaupun tidak dinamakan kurban, paling tidak sedekah.
sedekah kurban. Syiarnya itu melatih anak kita yang masih kecil ini agar mereka terbiasa. Ketika sudah gede mereka mau berkurban. Itu dilatih dari sekarang. Karena nggak bisa teori aja, Pak. Ya. Sedekah itu nggak bisa teori, harus praktek. Harus dilatih mereka itu. Kasih anak kita duit gitu. Sehingga ketika dia sudah besar, dia terbiasa memberi, bukan meminta, memberi, mengadakan. Bagaimana dia berpikir untuk mengadakan. Bukan dia begini, tidak. Dilatih begini. Nah, itu secara tidak langsung Bapak Ibu itu mengagungkan syiar Allah. Allah akan puji, Allah akan berkahi hidup orang yang senantiasa mengagung-agungkan dan menghidup-hidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, ada semacam spirit rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita tengok orang berkurban, alhamdulillah kita mampu berkurban, kita begitu senang. Ya, senang, dan itu juga menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Ada satu kenikmatan karena bisa berbagi kepada orang. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu, secara tidak langsung berkurban ini ada spirit untuk menghidupkan ekonomi umat. Kita rata-rata yang jualan kambing siapa? Yang jualan sapi siapa? Umat Islam juga. Tengoklah. Ya, di pinggir-pinggir jalan orang Islam juga. Secara tidak langsung kita menghidupkan ekonomi umat. Nah, ini Bapak Ibu spirit yang kita dapatkan dengan kita berkurban. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Surah Al-Hajj ayat 32. Demikian itu, barang siapa di antara kalian yang mengagung-agungkan syiar Allah, maka sesungguhnya itu menunjukkan ketakwaan hati mereka. Jadi kalau kita senang dengan syiar Allah ada di mana-mana, itu secara tidak langsung menunjukkan ketakwaan hati kita. Tapi kalau ada orang merasa bosan atau marah atau melihat syiar-syiar Allah, hati-hati. Ya, berbahaya. Ni'mal malu as-salihu lil mar'is salih. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik harta jika harta itu berada pada orang-orang yang saleh. Senang kita ekonomi umat ini bangkit. Kenapa? Yang mengelola ekonomi umat ini adalah umat Islam itu sendiri. Harta yang ada pada mereka, kata baginda Nabi Muhammad SAW, adalah sebaik-baik harta. Karena kalau harta itu berada pada orang saleh, maka nanti dia akan mengendalikan harta itu untuk kebaikan-kebaikan, untuk masjid, program masjid, anak yatim, program dakwah, ini dan itu. Begitulah kira-kira
tulang, ya, sehingga itu bingung nak makan yang mana, tulang semua isinya. Bangetan kurusnya. Ini juga jangan kita memilih hewan kurban untuk dijadikan sebagai hewan kurban yang seperti ini. Matanya matanya buta, kakinya patah, sakitnya tak kunjung-kunjung sembuh. Kalau demam masuk angin lalu dikasih obat atau apa dia sembuh, tak ada masalah. Ini makin hari makin parah, jangan pilih seperti itu. Kemudian kurus, kebangkitan kurusnya, jangan sampai kita pilih yang seperti itu. Arba'un la tajuzu fid dhahaya. Ada 4 perkara, 4 sifat hewan yang tak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama, yang buta matanya. Yang kedua, yang parah sakitnya. Yang ketiga, yang kakinya pincang patah. Yang keempat, yang sudahlah tua, kebangetan pula kurusnya. Ya. Sehingga yang nampak adalah tulang-tulang. Tapi ya bagaimana Pak Ustaz? Kalau masalah hewan ini, pilihlah hewan yang paling utama. Ya, seekor onta, kalau bisa 1 orang sembelih 1 onta, dia sendiri saja. Pak, aku 1 ekor Pak, lebih bagus. Ya, yang biasa dibuat oleh orang berdasarkan pembahasan fikih dan sabda Rasulullah SAW, 1 ekor onta 7 orang. Tapi kalau orang mau 1 ekor onta untuk saya sendiri Pak, monggo, bagus, mantap. Sapi juga begitu Pak Ustadz, sapi bagaimana? Sama kayak onta, dibagi 7, itu yang biasa. Tapi saya mau 1 orang Pak Ustadz, lanjut, bagus, ideal. Kalau kambing memang 1 orang untuk 1 ekor kambing. Dan Rasulullah SAW di antara 3 ekor hewan tadi lebih menyukai berkurban dengan kambing atau domba. Ya, domba jantan, berbulu lebat bulunya. Sampai Rasulullah sebutkan dalam sifat-sifatnya dalam hadis itu, lebat bulunya, warna bulunya putih dan dicampur dengan diselingi dengan bulu hitam. Tanduknya panjang, badannya gemuk. Begitulah Rasulullah mensifati hewan kurban yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau warga Masjid Munawwarah lebih suka mana nih Pak Pejar? Kambing, kongwa, sapi? Sapi ya, sapi lebih banyak ya? Oh gitu ya. Saya tengok di Batam ini banyak sapi Pak. Kenapa? Karena memang mungkin orang Batam lebih suka makan daging sapi. Ditawarkan sapi atau kambing? Sapi Pak, sapi Pak. Rata-rata orang ngambil hewan kurban pun juga kalau dia boleh milih, di sapi Pak. Itu kalau orang Batam. Arab, kambing. Ya, domba. Rasulullah memang gitu. Suka domba jantan, bulunya warna putih, ada hitam-hitamnya, tanduknya panjang, badannya gemuk. Itu kalau kita lihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berkurban dengan 2 ekor domba yang warna putihnya lebih dominan dari warna hitamnya, tanduknya panjang. Dia sembelih hewan domba tersebut dengan tangan beliau sendiri sambil menyebut nama Allah, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu dia ucapkan Allahu Akbar. Dia letakkan kakinya di leher hewan domba tersebut, sembelihnya. Bagusnya yang nyembelih kita, Pak ya. Yang bagus yang nyembelih adalah kalau tak mampu baru dikasih ke Pak Imam ataupun tukang sembelih.
kita cukup menghadiri dan mendoakan. Jangan lupa baca Bismillahi Allahu Akbar. Nah, kalau tak mampu, bilang tak mampu. Jangan pula pura-pura mampu, Pak. Apalagi nyembelih sapi. Wah, aku mampu, pisauku tajam. Pisau memang tajam. Kita mampu tak nyembelih. Jangan sampai nanti ketika nyembelih stop pula tengah jalan. Tangan menggigil, muka pucat, dia nak tumbang pula. Butuh latihan, Pak. Latihannya sebelum nyembelih sapi, nyembelih ayam dulu, Pak. Dah bisa nyembelih ayam, udah oke, bebek pula disembelih, Pak. Bebek oke, kambing sembelih. Kambing dah oke, baru dia sapi. Ini tiba-tiba langsung ke sapi saja. Tumbang kawan tu. Ada kejadian. Saya tak sebutlah nama orang dan tempatnya. Ini menjaga kode etik juga, Pak. Tumbang, muka pucat. Memang senjatanya ataupun pisaunya tajam, goloknya tajam. Tapi ini kan bukan sekedar masalah tajamnya. Ini terlatih atau tidak. Kenapa? Ketika menyembelih sapi itu, Pak, itu darah muncrat keluar. Kan kalau hewan sehat itu darah segar muncrat keluar. Nah itu rupanya yang nyembelih ini tak kuat pula nengok darah. Tumbang kawan. Ya, sapinya belum tumbang, yang tumbang duluan. Nah ini jangan sampai seperti itu, Pak Ibu. Memang hadis menyebutkan dianjurkan, sangat dianjurkan yang menyembelih itu, yang berkurban itu yang menyembelih. Tapi kalau tak mampu, berilah kepada orang yang mampu. Karena Nabi mengatakan, "Iza sidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Kalaulah sebuah urusan diberi kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Termasuk juga kita masalah hewan kurban ini. Tak mampu, kasih yang mampu. Ya. Kalau yang mampu, yang ahli, insya Allah, kalau daging kambing dia sembelih, itu tak bau busuk. Karena memang ada caranya, Pak. Ya, menyembelih itu ada caranya. Ketika dia menghembuskan napas, langsung sembelih. Ya, maka darah itu cepat keluar. Darah cepat keluar berarti tak ada yang terpendam dalam tubuhnya ini, ataupun sedikit yang terpendam, itulah yang membuat tidak busuk, tidak bau. Tapi ketika dia narik napas lalu kita sembelih, inilah berkumpullah darah itu dalam tubuhnya. Artinya apa? Artinya inilah yang kadang-kadang membuat daging itu bau. Nah itu kan punya ilmunya. Maka kasihlah kepada yang paham. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya di samping hewan kurban, yang mesti kita perhatikan hal-hal yang tadi, juga niat. Niatkan Bapak Ibu, hadirkan niat kita berkurban ini karena Allah Subhanahu wa taala. Uruskan niat kita. Bukan karena siapa, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, bukan karena bagaimana-bagaimana. Tidak. Lillahi taala. Ya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang berkurban, kita juga mesti memperhatikan siapakah yang pantas, yang layak berkurban, apa kira-kira standarnya, syarat-syaratnya. Yang berkurban itu mesti muslim agar diterima sebagai sebuah ibadah, maka agamanya adalah Islam. Yang berkurban itu kalau bisa balik, kalaupun tidak balik maka dia diniatkan untuk anaknya, tidak ada masalah, berakal. Ya, yang berkurban itu memang yang punya hewan kurban, jangan pula punya orang dikurbankan pula. Belum dapat izin, hewan bapaknya dia, emaknya dia, tapi tiba-tiba dia ambil seekor, dia kurbankan, berdosa. Minta izin dulu ke bapak emaknya, abangnya, adiknya. Artinya harta milik kita sendiri, hewan kita sendiri, lalu kita kurbankan, itu baru betul. Jangan sampai punya orang tak ada dapat izin lalu kita kurbankan, berdosa. Ya, mampu melaksanakannya, mampu. Jangan pula ikut-ikutan, dia tak mampu sampai berhutang pula dia. Jangan. Demi sebuah gengsi, demi sebuah nama,
dia berhutang pula, dia tidak mampu, tapi dia merasa malu tetap berkurban. Jangan. Ya, kita betul-betul berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Bapak Ibu, penyembelihannya juga mesti kita perhatikan. Ya, ketika menyembelih niatnya apa? Kurban. Sama menyembelih hewan, tapi berbeda pahalanya, berbeda keutamaannya karena niatnya sudah berbeda. Menyembelih kita di pasar sama menyembelih juga, tapi kenapa tidak dapat pahala kurban? Karena niatnya bukan menyembelih kurban. Sama juga kita menyembelih di rumah, kita menyembelih kambing, tapi tidak dapat pahala kurban karena ternyata kita menyembelih untuk akikah. Tipis saja. Apa yang membedakan ini pahala kurban lebih besar, ini akikah? Karena kau niatnya bukan untuk kurban, untuk akikah, dapatlah pahala akikah. Jadi niatkan ketika menyembelih, walaupun bukan kita yang menyembelih, tapi niatkan ini untuk kurban ya Allah. Begitu. Kemudian waktu penyembelihannya, saya bilang tadi dari awal, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Agar dapat pahala kurban, jangan keluar dari waktu ini. Tanggal 10 pun selepas pelaksanaan sholat Idul Adha. Jangan pula nanti dibuat pula aturan baru. Pak, kambing kami 20 ekor, sapi kami 20 ekor Pak. Ini kalau kita buat jam 9 tak terkejar Pak. Lalu sebelum subuh kita bantai Pak. Tak diterima pahalanya untuk kurban. Tak, kenapa? Kau sudah keluar dari waktu yang ditentukan. Jadi tak ada alasan itu Pak. Jangan sampai menghalalkan semua cara demi untuk mencapai tujuan, tak boleh. Kemudian ya, penyembelihnya yang berkurban lebih bagus kalau tidak diwakilkan. Yang lupa baca bismillah, bismillahi Allahu akbar. Ya. Kemudian selepas kita menyembelih, sangat dianjurkan membaca doa. Allahumma minka wa ilaika wa taqabbal minni. Sama-sama Pak. Allahumma minka wa ilaika wa taqabbal minni. Ya Allah, hewan kurban ini darimu, untukmu, dan terimalah kurban kami. Itu doa kita baca selepas menyembelih hewan kurban. Kemudian Bapak Ibu, alokasi hewan kurban itu jam berapa nih Pak? Masih sekali lagi ya. Alokasi hewan kurban silakan dibagi Bapak Ibu. Ya, sepertiga boleh dimakan, sepertiga boleh dibagi-bagi, sepertiga boleh disimpan. Ini kalau pelaksanaannya kita sendiri, tidak melibatkan panitia-panitia. Kita yang menyembelih, kita yang melaksanakan antar keluarga kita. Sepertiga dimakan maksimal, sepertiga dibagi-bagi, sepertiga disimpan. Ya, tapi afdolnya kasih semua. Jangan tinggalkan untuk kita, kasih semua afdolnya. Nah, ini tak berlaku kalau kita serahkan ke orang, ke panitia. Macam kita sekarang ini, rata-rata yang berkurban kan tidak mengelola sendiri, betul Pak? Tapi diserahkan kepada panitia. Nah, kalau sudah diserahkan ke panitia, jangan pula buat yang seperti ini, marah nanti orang. Sepertiga engkau makan, sepertiga engkau simpan, sepertiga engkau bagi. Ambil semuanya. Kalau itu pula yang kita atur-atur, nanti tak mau nanti orang. Bawa aja Pak, semua Pak. Kalau Bapak nak sepertiga, bawa semua. Itu kalau kita yang mengelola sendiri. Kalau dikasih ke panitia, kita ikut aturan main panitia masjid setempat. Dikasihnya alhamdulillah. Tapi rata-rata kan kasih juga Pak ya. Sebungkus, 2 bungkus kasihlah gitu. Lebih bagus lagi yang dikasih tadi, kasih lagi ke orang. Karena kata Rasulullah SAW, apa yang kau makan dari hewan kurban itu, yang kau kurbankan tadi, itu akan binasa, akan habis.
sampai di sini Pak. Lalu itu jadi kotoran lagi. Tapi apa yang kau bagi ke orang, itulah yang akan mengekalkan pahala-pahala engkau sampai hari kiamat. Begitu kata Rasulullah kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya Aisyah, Rasulullah, kau kurban tadi? Ya. Kan beberapa ekor tadi? Ya. Untuk kita. Begitulah kira-kira kata Aisyah. Apa kata Rasulullah? Udah aku kasih semua. Kok dikasih? Apa yang kalau yang kita makan, apa yang kita makan itu akan binasa. Tak ada untuk kita. Tapi apa yang kita beri, itulah yang akan mengekalkan pahala. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekahkan. Utamanya, Bapak Ibu, pesan kami kepada panitia, utamakan, kalau boleh dilebihkan untuk fakir dan mis. Pak Ustaz, kami nak lebihkan. Kalau yang biasa-biasa 1 kilo Pak Ustaz. Yang untuk yang agak susah, fakir miskin, kami kasih 1,5 kilo. Top. Karena memang mereka lah yang paling mustahil. Diutamakan. Fuqara wal masa. Kenapa? Karena kalau kita ini Pak, insya Allah di luar hari Idul Adha sanggup beli daging, sanggup kita beli ini apa untuk inilah apalah. Tapi kalau mereka ya makan dan masuk. Kalau hari biasa tempe, tahu, ikan teri, ikan kalau ada sedikit lebih. Kasih siapa aja. Pak, boleh kasih non muslim? Boleh. Ya, bila mana yang muslim sudah terbagikan semua. Dan kita bagikan kepada mereka, boleh kita kasih lebihnya itu kepada non muslim. Nah, di sini menunjukkan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kita kasih, ya. Jangan dijual. Kulit apa jangan dijual. Bagi. Upah jangan diambil dari kurban. Kalau untuk nak dibagi silahkan, tapi dibagi atas nama upah jangan sekali-kali. Upah dari mana Pak Ustaz? Ambil dari alokasi yang lain. Makanya rata-rata panitia-panitia kita ini ada 100.000 kah, 200.000 kah untuk operasional. Nah, kalau bisa di situ diambil, pandai-pandailah panitia bagaimana caranya. Kalau kita nak membilangkan, nih Pak, ambil, tapi bukan sama upah. Hibah silahkan, sedekah juga silahkan. Upah jangan dikasih dari hewan banten. Nah, gitu Pak ya pesannya. Karena amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa aqsima juludaha wa jilalaha wa amarani an la u'tiya al jazaa minha syai'an. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah memerintahkanku untuk menyembelih ontanya, membagikan kulitnya, dan beliau memerintahkan aku agar tidak memberi satupun berupa upah dari hewan kurban kepada yang menyembelih, atau kita sekarang kepada panitia. Kalau nak kasih silahkan, tapi bukan upah. Ambil Pak, upah nih bukan, ini pemberian untuk Bapak, ambillah ini kulit apa semua. Yang upah ini Pak, begitu kira-kira. Tapi ada juga yang sebagian masjid hebat, panitianya ataupun siapapun terlibat tak mau diberi sebagai upah. Karena apa? Dari kami, oleh kami, untuk kami. Itu hebat. Ini kita juga kok. Apalagi upah apalagi tidak ada. Dari kami, oleh kami. Makanya di situ tuh satu komplek itu terlibat semua. Yang bagian ini dah ada, ini dah ada. Sampai makan pun sama-sama. Mantap lagi. Nah, jadi bagus itu. Nah, terakhir Bapak Ibu, masa pandemi bagaimana Pak Ustaz? Gak ada masalah. Apalagi di Batam sudah ada himbauan dari pemerintah setempat, ya, pelaksanaan sholat Idul Adha kan sudah boleh Pak ya? Sudah boleh. Oke, tidak ada masalah.
Cuman ketika penyembelihan barangkali ya sebagaimana tempat-tempat yang lain, aktivitas yang lain kita ada protap kesehatannya, ada protapnya, sama juga berlaku juga ketika kita menyembelih hewan kurban. Tinggal dijaga saja tempat-tempat, masjid-masjid, musola-musola, kantor-kantor yang melakukan penyembelihan hewan kurban, tolong diperhatikan protap kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu aja Bapak Ibu. Ya. Kalau tak mampu, gampang ke RPH serahkan. RPH, rumah pemotongan hewan. Kalau mau cincai ataupun mau terima bersih, di sana ada beberapa orang ke sana, di situ dipotong, di situ dicincang-cincang, dibagi-bagi, tinggal nanti taruh di mobil pick up, bawa kemari bagi-bagi. Selesai. Kalau tidak mau repot. Atau juga ada sebagian masjid, dari pantauan kami, dia langsung serahkan kepada yang jual. Di mana dia beli hewan, langsunglah situ bergaining dia. Pak, kami mau beli di sini Pak, tapi masalah memotong hewan kurbannya apa semuanya Bapak semuanya ya. Nanti harga include di sana. Oke tak Pak? Oke, masuk. Bisa juga. Kami alhamdulillah di sekolah kami buat juga. Tapi karena kami yang memotong di sekolah, maka kami tak terima sapi dari orang tua murid. Kambing semua. Karena lebih mudah. Kalau sapi agak repot di sekolah kan. Kambing semua. Ada 12 ekor kambing, mungkin nanti nambah lagi ya kambing. Jadi tidak ada masalah. Ya. Seandainya memang nggak ada masalah, silakan buat dan tak tergantikan. Selagi di sebuah tempat bisa dilaksanakan penyembelihan hewan kurban di masa pandemi ini bisa dibuat dengan protap kesehatan. Dibuat. Tak tergantikan. Oh, Ustaz, kami nak sedekah aja. Kami sedekah harta duit senilai hewan kurban. Tak sama pahalanya. Memang dapat pahala, tapi pahalanya tak sama. Karena apa? Tidak tergantikan. Menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah 11, 12, 13 tidak tergantikan dengan sedekah apapun walaupun dengan nilai yang sama. Tidak tergantikan. Kenapa? Karena itulah ibadah khususiyah kurban. Pak Ustadz, mana yang lebih afdal? Anak kami belum akikah, sementara dia belum kurban, sementara sekarang berkurban. Kurban dulu Bapak Ibu. Kenapa? Karena sampai time di saat kita berkurban, maka tidak ada ibadah yang lebih afdal, ya, melebihi ibadah kurban. Akikah, sedekah itu masih di bawah. Nah itu Bapak Ibu pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaat dan bertambah ilmu pengetahuan kita, dan insyaallah semoga menjadi bekal bagi diri kita semua untuk persiapan berkurban. Insyaallah sebentar lagi pada tanggal 10 Zulhijjah berdasarkan perhitungan tanggal dan ru'yatul hilal dari pemerintah Kementerian Agama, insyaallah tanggal 10 jatuh tanggal pada hari Jumat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Yang paling penting bisa kita amalkan ya pada saat kita berkurban. Amin ya rabbal alamin. Kalau tak ada pertanyaan kita tutup Bapak Ibu. Oke, saya kira sudah paham semuanya. Sejak dari awal ngangguk-ngangguk semua Pak. Ngangguk, tidak paham tuh ya. Ustaznya berbaik sangka, paham semua lah ya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi saya sendiri. Kepada Allah kita minta ampun, kepada sesama ayo sama-sama kita saling memaafkan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.